Selamat memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ini adalah sebuah kabar baik di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi hari ini. Boleh tampilkan slide saya? Ini adalah sebuah kabar baik di tengah-tengah situasi dan kabar duka yang kita dengarkan hari demi hari. Saya masih ingat di minggu pertama ketika kita kebaktian di tempat ini, kita mendengar kabar duka tentang Ibu Mona. Kemudian kita mendengar kabar tentang Pendeta John Margono. Dan kemudian minggu yang lalu kita mendengar kabar tentang Pendeta Peter Lasse, salah seorang papa dari bahkan salah seorang dari kita. Saudara, saya rasa bahwa di tengah-tengah situasi ini kita sebenarnya mendapatkan kesempatan yang sangat baik, langka dan baik untuk kita merenungkan kembali akan banyak hal. Banyak hal yang selama ini kita anggap tidak bernilai ternyata bisa menjadi sangat bernilai. Keberadaan orang tua kita yang barangkali selama ini kita agak take it for granted, kita tidak terlalu banyak memikirkan tentang keberadaan mereka, tentang arti kehadiran mereka bagi kita saat ini menjadi begitu kita pikirkan. Sebaliknya apa yang selama ini mungkin kita anggap tidak, yang kita anggap sangat bernilai, ternyata kita dapati nilainya menjadi begitu terbatas. Saya kasih beberapa contoh, saudara. Ya, hari-hari ini kita sangat dekat dengan barang-barang ini. Ya, masker yang sehari-harinya itu sekardus itu 20.000. Ya, 50 buah, saudara. 20.000. Beberapa minggu lalu ketika sebelum mulai travel dibatasi dan sebagainya, sebelum Indonesia dikatakan ada yang positif, saya masih sempat ke Medan, saudara. Saat itu masker sudah mulai langka. Saya pelayanan saat itu di BCS Medan, letaknya itu di rumah sakit, saudara. Jadi aula rumah sakit di lantai atas itu yang dipakai untuk ibadah. Maka kami juga seringkali, dosen-dosen juga seringkali pelayanan di sana, kami dirawat inap di sana kalau pelayanan. Gitu ya, menginap di salah satu kamar di rumah sakit, mulai dari kami datang, Jumat biasanya Sabtu pagi pelayanan kepada staf rumah sakit, lalu kemudian Sabtu malam seringkali ada seminar, Minggu pelayanan, sorenya baru pulang. Kita biasanya menginap 2 malam. Kalau mau sambil operasi usus buntu, saudara nggak pernah tahu, gitu. Saudara, bahkan di rumah sakit itu cari masker susah. 5 buah masker itu 20.000. Ya, 10 kali lipat artinya. Vitamin yang sehari-harinya mungkin kita tidak terlalu peduli. Ya, tapi hari-hari ini kemudian harganya meroket, tapi tetap dicari sampai kehabisan stok. Mau beli aja nggak ada, saudara. Ada uang aja nggak ketemu, saudara. Saudara, sebaliknya uang yang selama ini kita anggap itu adalah sesuatu yang sangat berharga, itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, sampai sekarang juga bernilai sih. Beli masker juga butuh duit. Gitu. Ya. Tapi saudara, saya mendengar berita misalnya tentang orang-orang yang sangat punya uang, kaya raya, crazy rich, begitu. Di dalam situasi seperti ini, mau masuk rumah sakit aja belum tentu diterima. Ditolak di mana-mana dan sampai kemudian akhirnya dapat rumah sakit, hanya dapat pelayanan kelas 3 atau bahkan ditaruh di salah satu ranjang ICU yang ada, saudara. Rumah-rumah sakit tertentu bahkan di negara tertentu, ya bahkan kemudian mengatakan mereka hanya akan mengobati mereka yang usia sekian ke atas. Yang usia di atas sekian itu, mau uangnya berapa banyak mereka anggap ini tidak layak untuk diberikan perawatan. Lebih baik kita obati mereka yang punya chance untuk sembuh lebih banyak. Setelah tiba-tiba hal yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai dan tiba-tiba hal yang sangat bernilai kita anggap. Nilainya menjadi sangat relatif. Saudara, kalau dolar di minggu-minggu atau di waktu-waktu normal turun ke 15.000, pemerintah Bank Indonesia akan sibuk menggelontorkan nilai miliaran, mungkin dolar, untuk supaya mengkerek rupiah untuk bisa naik. Tapi saat ini rupiah 16.500 bahkan hampir 17.000 maaf, hampir 17.000. Pemerintah memilih untuk menggelontorkan uang itu bukan untuk mengkerek nilai rupiah, tapi untuk membantu masyarakat. Tiba-tiba prioritas nilai-nilai kita menjadi berubah, saudara.
Saya rasa ini menjadi satu momen yang sangat baik untuk kita memikirkan kembali bahwa betapa dunia ini berubah dengan sangat cepat. Ya, kami dosen-dosen dan barangkali saudara juga mengalami itu, sangat merasakan itu akhir-akhir ini kan. Ada perubahan apa lagi? Ada perubahan rencana apa lagi? Ada apa situasi yang berubah? Ya, dosen-dosen juga tiba-tiba pemerintah mengatakan ada aturan ini, kita juga tunggu. Ini ada undangan rapat apa lagi nih? Ya, dan tiba-tiba kemudian situasi berubah. Saudara, betapa fana, betapa fragile, betapa rapuhnya hidup ini dan segala yang kita anggap bernilai atau tidak bernilai. Saya percaya bahwa di tengah-tengah situasi inilah kita kemudian mendapati bahwa kabar baik tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, yang kita sama-sama renungkan hari ini, itu menjadi sangat-sangat bernilai, saudara. Kebangkitan Kristus itu menjadi berita, menjadi kabar baik yang benar-benar baik. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 14. Mari saudara kita membaca dari bagian firman Tuhan ini sebelum kita melanjutkan lebih jauh. Bila saudara sudah mendapatkan, izinkan saya membacakan bagi kita. Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam surat yang kita bacakan tadi, Paulus bukan sedang menghadapi COVID-19, tapi dia sedang berada di dalam penjara karena pemberitaan Injil Kristus. Di dalam penjara, dia banyak mendengarkan kabar dari jemaat-jemaat yang dia layani, termasuk jemaat Filipi. Dan di antara begitu sekian banyak kabar sukacita yang dia dengarkan, sehingga dia sangat bersyukur karenanya, dia juga mendengarkan kabar duka cita. Misalnya dia mendengar bahwa ada orang-orang yang mencoba untuk menggoyahkan keyakinan jemaat. Ada orang-orang yang memberitakan Kristus dengan niat-niat yang tidak baik. Ada orang yang saling meninggikan diri dan kemudian terjadilah perselisihan bahkan perpecahan di antara sesama orang percaya. Saudara, maka di dalam surat yang dituliskannya ini, Paulus kemudian mengingatkan jemaat Filipi untuk mereka melepaskan segala yang semu dan meminta mereka untuk mengejar sungguh-sungguh apa yang bernilai dan layak dijadikan prioritas. Saudara, Paulus di dalam bagian yang tidak kita bacakan di atasnya, yaitu di ayat 3-5 antara lain, dia kemudian menuliskan bahwa di masa yang lampau, dia juga sebenarnya pernah mempunyai nilai-nilai atau prioritas yang tidak tepat begitu. Dia menunjukkan bagaimana dia pernah memiliki begitu banyak hal yang dia anggap bernilai dan dia prioritaskan. Setidaknya ada 7, saudara. Ya, kalau kita coba telusuri, tapi barangkali beberapa di antaranya itu mirip-mirip begitu. Yang pertama, dia katakan dia disunatkan pada hari yang ke-8. Saudara, disunatkan pada hari yang ke-8 ternyata bisa menjadi kebanggaan. Kenapa? Karena ini adalah tandanya bahwa dia adalah seorang yang dibesarkan menurut covenant Allah dengan Abraham, saudara. Ini jelas sebuah kebanggaan. Dia bukan orang yang disunatkan setelah dewasa, karena dia adalah seorang proselit dari bangsa lain yang memeluk agama Yahudi misalnya. Dia bukan seperti istilah Paulus di dalam Roma, dia bukan seperti
carang pohon ara yang dicangkokkan, tapi dia adalah carang pohon ara yang sejati, saudara. Dia adalah orang Israel asli, dia katakan. Dia adalah seorang dari suku Benyamin. Saudara, kita ingat nama Paulus ya, adalah Saulus. Ya. Saul, dia adalah raja Israel yang pertama yang juga berasal dari suku Benyamin. Suku Benyamin juga adalah satu-satunya suku yang tetap setia bersama dengan suku Yehuda pada masa ketika Israel pecah menjadi Israel Utara dan Selatan. Dia juga mengatakan dia adalah orang Ibrani asli, saudara. Dia bukan orang Ibrani, orang Yahudi yang tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Dia adalah seorang Farisi. Saudara sudah belajar tentang orang-orang Farisi, ya. Kata Perusim yang barangkali menjadi asal muasal dari nama ini berarti yang dipisahkan. Ya, barangkali ini menunjukkan bagaimana mereka begitu teguh memisahkan diri dari masyarakat secara moral dan mereka berusaha juga untuk hidup benar-benar mentaati hukum Taurat. Ya, makanya mereka banyak sekali bertentangan dengan Tuhan Yesus pada masa Tuhan Yesus. Paulus sebagai seorang Farisi juga dikenal karena dia adalah murid dari Gamaliel, saudara. Mungkin ini sama seperti kalau kita mengenal hari ini Kevin Van Hooser dan muridnya Fandi Handoko Tanujaya. Bebus THM, begitu ya. Kira-kira seperti itu, saudara. Itu muridnya Kevin Van Hooser, begitu. Ini muridnya Gamaliel. Dan ingat, Gamaliel adalah anak dari Hillel, ya, seorang guru yang lebih terpandang lagi. Kemudian tentang kegiatannya, ini adalah tentang bukan tentang kegiatannya, tapi tentang betapa giatnya dia, saudara. As for zeal, tentang dia begitu zealous for God. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Karena dia adalah seorang yang sangat menantikan, mengharapkan kedatangan Tuhan, ya, Mesias, ya, bagi orang Yahudi, maka mereka harus mengenyahkan segala ajaran yang salah, praktek-praktek yang salah, harus hidup dengan benar, baru Mesias akan datang. Dia juga adalah seorang yang dia katakan tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Saudara, ini sebuah klaim yang sangat berani. Karena minimal orang Yahudi mempunyai 613 mitzvot atau perintah untuk ditaati. Kalau dia bisa katakan, aku telah mentaati semuanya, maka kita semua, ya, yang di asrama, ya, kita mental semua, bukan? Peraturan kita nggak sampai 16 dan kita sering nyolong-nyolong kan, saudara. Ya. Paulus katakan dalam hal kebenaran mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tapi saudara, segala nilai dan prioritas Paulus ini dia tuliskan bukan untuk benar-benar kemudian dia banggakan dan dia katakan, lihat nih aku begitu hebat. Tidak, saudara. Dia menuliskan semua ini untuk mengatakan dulu aku pernah pegang yang seperti ini. Betapa kemudian aku mendapati ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, ini tidak ada nilainya. Semua ini kulakukan, tapi ternyata ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena dia mendapati ada prioritas, ada nilai yang baru. Itu semuanya adalah dulu. That's in my past. Sekarang tidak lagi. Apa yang mengubahkan Paulus, saudara? Kita tahu bahwa mengubahkan orang itu tidak mudah. People don't change overnight. Kita yang hidup di asrama kita pasti tahu kan. Saudara, tahun pertama ya kadang-kadang ada lelucon, anekdot mungkin bahwa mahasiswa teologi itu tahun pertama dia datang, itu datang dengan halo. Ya, dengan sayapnya bagaikan malaikat. Tahun kedua halo dan sayapnya rontok. Tahun ketiga tiba-tiba tumbuh tanduk, saudara. Ya, tahun keempat tanduk itu melengkung dan ekornya sudah ada tombaknya. Saudara, itu tentu saja kita tahu itu tidak benar. Ya. Kita pasti mengalami perubahan, pembaruan. Tapi saya rasa kita harus mengakui bahwa perubahan itu berlangsung begitu lambat, bukan? Kita begitu susah berubah. Benar gak? Teman-teman yang dulu masih iler, sampai sekarang iler, ya, we cannot help that. Begitu kan? Teman-teman yang dari dulu malas gosok gigi, ya masih malas gosok gigi. Teman-teman yang malas mandi, sampai sekarang malas mandi, begitu. Oh, di sana saling tunjuk kayaknya. Ya, barangkali setelah pakai masker pun baunya masih tercium, begitu. COVID tidak bisa masuk, tapi bau itu tetap masuk. Ya. Susah sekali untuk kita berubah, bukan, saudara? Ya. Kalau hal yang eksternal itu saja susah berubah, apalagi yang di dalam, yang tidak terlihat itu. Saudara, sebagai contoh, misalnya saudara biasanya menyilangkan tangan bagaimana sih?
Coba kita coba yang pertama. Pose yang pertama. Coba pose yang pertama. Pose yang pertama itu kiri di atas. Coba pose yang kedua. Coba yang ketiga. Ada yang bahkan saya kemarin waktu mencoba mempraktekkan ini biar supaya gak malu di depan, saya balik lagi. Pose yang sama, saudara. Susah sekali. Ini kebiasaan kita. Dari kecil kita begitu. Kita berdoa. Waktu kita berdoa otomatis kita gak pernah pikirkan kalau ini harus masuk ke sini, harus masuk ke sini. Kita gak pernah pikirkan, kita langsung masuk. Jempol saudara yang di atas kiri atau kanan? Kanan, ada yang kiri. Coba ubah. Gak enak banget kan? Aneh kan? Kalau misalnya saudara diberikan tugas di STT, tugas pertama kalian di sini adalah ubah posisi tangan untuk berdoa. Itu baru dapat A, begitu ya. Pasti banyak yang gagal. Saudara, kita berubah di luar saja begitu susah, apalagi di dalam. Ya, people don't change overnight. Pepatah bahasa Inggris mengatakan, you cannot teach an old dog new tricks. Ya. Engkau gak bisa mengajari anjing yang tua itu new tricks. Ya. Ini bukan hanya anjing beneran, tapi ini bicara tentang manusia. Kita gak bisa mengubahkan orang yang sudah jadi framework berpikirnya, cara berpikirnya, worldview-nya dengan mudah. Gak akan bisa. Ya. Dulu waktu saya masih kecil, kalau saya lagi dimarahi oleh papa mama saya, mereka suka pakai peribahasa dalam bahasa Chinese gitu yang mengatakan, kalau pohon sudah tua itu udah gak bisa dibengkokin. Ya, dia ingin mengatakan kepada saya bahwa kamu masih muda nih, saya marahin nih, berubah. Kalau nggak berubah nanti udah tua kamu udah nggak bisa berubah. Pohon yang tua nggak bisa dibengkokin lagi, kira-kira begitu. Ya, dengan bahasa Teochew begitu. Ya, oh mele ha, lu tiao ha, nggak dengar kan saudara? Ya, dimarahin saudara. Karena kalau sudah tua, nanti sudah keras, gak akan bisa dibengkokin lagi. Lalu Paulus, seorang yang sudah established, seorang yang sudah jadi saudara. Dia seorang yang sudah lulus sebagai seorang Farisi. Artinya dia paham hukum Taurat itu luar dalam. Framework berpikirnya sudah jadi. Worldview-nya sudah mateng begitu. Bagaimana mengubahkan seorang ini? Maka saudara, di dalam ayat yang ke-7, kita mendapati bahwa yang mengubahkan dia itu bukan sakit penyakit, pemenjaraan, ancaman kematian, bukan. Ya. Tapi yang mengubahkan dia adalah Kristus. Tiba-tiba hal-hal yang dianggap bernilai, tiba-tiba hal-hal yang dianggap berharga, yang patut diprioritaskan, semuanya itu berubah. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Setelah ketika Paulus berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu di jalan ke Damsyik itu, hidupnya benar-benar diubahkan. Hari itu dia berkendara menuju ke Damsyik dengan tekad membara, dengan surat kuasa di tangan. Dengan tekad membara untuk menangkap pengikut Yesus dan memenjarakan, bahkan mungkin membunuh mereka kalau perlu. Hari itu dia berangkat dengan tekad seperti itu. 3 hari kemudian, saudara. Hanya 3 hari kemudian. Dia kemudian dibaptiskan dalam nama Yesus. Dan dia kemudian segera memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Hanya dalam 3 hari tiba-tiba dia berubah. Saudara, alangkah bahagianya kami para dosen kalau mahasiswa datang dan dalam 3 hari lalu berubah. Puji Tuhan gitu. Itu menghemat anggaran gede sekali. Ya, itu point of view Phuket 2. Ya. Saudara, tapi we don't change that much. Kenapa Paulus berubah begitu banyak dan kita tidak berubah begitu banyak, saudara? Paulus mendapati bahwa dirinya tiba-tiba dari kubu pengejar menjadi orang yang dikejar. Tapi dia bersedia untuk menjalani itu. Dia bersedia, bahkan dia sekarang dengan rela. Kalau saudara perhatikan bagaimana ketika misalnya dia diingatkan, jangan ke Yerusalem, jangan ke sana dan ke sini, nanti kamu ditangkap, nanti kamu dibunuh. Dia katakan, aku rela, bukan saja di penjara. Ya. Kenapa saudara? Kalau kita perhatikan kembali ayat 7 tadi, dia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Sebenarnya dia tidak hanya bicara tentang yang dulu ku anggap untung, sekarang ku anggap rugi, sekarang keuntunganku berbeda, ada sesuatu yang lain bersama dengan Kristus, bukan. Dia bahkan mengatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi.
Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Artinya kalau ada sesuatu yang bisa menghambat pengenalanku akan Kristus Yesus, aku lebih baik gak dapat. Kalau ada sesuatu yang bisa menghalangi aku untuk mendekat, lebih dekat kepada Kristus, I will lose that. Aku akan lepaskan itu. Saudara, maka kita tidak heran mendengarkan bagaimana ada orang-orang yang ketika dia harus pergi melayani Kristus. Dan kemudian pacarnya, bahkan ada yang sudah menjadi suami atau istri mengatakan, kalau kamu masih pergi melayani, kalau kamu masih ikut Kristus, aku akan ceraikan kamu. Ya, kadang-kadang hal seperti itu terjadi, saudara. Bagi Paulus, segala sesuatu itu dianggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dibandingkan semuanya. Dan perbandingannya itu bukan seperti membandingkan emas. Ya, bukan membandingkan emas. Saudara, saya pakai cincin ini bukan karena ini batu akik yang ada kuasanya, begitu, bukan. Karena ini pemberian mama saya. Ya. Ketika dia masih hidup, sayangnya saya gak pernah pakai. Ya, setelah dia meninggal baru saya pakai. Tapi cincin ini, saudara, saya pikir saya gak akan pernah jual seumur hidup. Ya. Yang satu ini istri saya ada. Ini cincin pernikahan. Ini juga tidak akan pernah saya jual. Ini akan menjadi cincin bagi anak saya mungkin nanti ketika dia gede. Ya, dia jadi tahu deh dia bakal punya cincin begitu. Ya, tapi saya gak akan pernah jual. Saya masih punya emas yang lain, saya bisa jual itu. Emas yang ini lebih berharga daripada emas yang itu. Emas yang itu, ya saudara jangan coba cari tahu di mana ya. Ya. Sebagai waket 2 saya tahu bagaimana mengamankan emas. Ya. Saya belajar dari Pak Johan soalnya. Tapi saudara, perbandingan Paulus, dia membandingkan segala sesuatu dengan Kristus itu bukan seperti membandingkan emas yang paling berharga dengan perhiasan lain yang kurang berharga atau dengan emas imitasi atau dengan barang dari kayu dan sebagainya, bukan. Dia membandingkannya dengan sampah, saudara. Bahkan kata skubala yang diterjemahkan sebagai sampah, itu bisa juga diterjemahkan sebagai dung. Apa itu dung, saudara? Kotoran, saudara. Kotoran. Ketika diperhadapkan, dibandingkan dengan Kristus, maka Paulus katakan segala sesuatunya itu bukan saja rugi. Ini adalah sampah, ini adalah kotoran yang harus disingkirkan, saudara, bahkan. Nggak ada kan di antara kita yang nyimpen sampah. Masker sekali dipakai, ya ada sih yang hari ini setrika kembali, gitu. Tapi akan kita buang, saudara. Nggak ada yang di antara kita yang nyimpen sampah. Di dalam masyarakat kadang-kadang ada orang yang kita sebut sebagai hoarder, ya, orang yang pokoknya koleksi semuanya. Di rumahnya itu segala macam ada. Kardus buat beli, waktu dia beli TV 50 tahun yang lalu itu masih ada, saudara. Ya, gak boleh dibuang. Ya. Segala macam itu disimpan. Ya, itu hoarder, saudara. Ya, dan kita merasa aneh dengan orang-orang seperti ini. Kok sampah disimpan? Begitu. Maka saudara, ketika kita lihat bagaimana Paulus berubah cara pikirnya, karena dia mendapati bahwa Kristus itu jauh lebih bernilai dibandingkan segala-galanya. Pergeseran diri yang dialami oleh Paulus ini, kalau kita lihat, kalau boleh saya katakan ini adalah sebuah perubahan, sebuah pergeseran dari diri. Semuanya ini list yang dicantumkan di atas itu adalah tentang identitas diriku. Aku disunatkan pada hari yang ke-8, orang Ibrani, orang Israel asli, suku Benyamin, orang Ibrani asli, tulen, ya, taat hukum Taurat, orang Farisi, semua itu tentang diri, aku, pencapaianku, apa yang kumiliki, apa yang kudapat. Tapi saudara, ketika dia mendapati Kristus, maka dia mengalami sebuah pergeseran yang begitu fundamental dari diri kepada Kristus. From self to Christ. Atau dalam tema kita, not I, but Christ, saudara. Segala sesuatu itu rugi, segala sesuatu itu sampah kalau dibandingkan dengan Kristus. Dengan perspektif inilah tidak heran kalau kemudian kita mendapati Paulus bisa menulis
tulisan-tulisan seperti ini. Sebab yang sangat kurindukan, kita rindu apa saudara? Ini yang Paulus rindukan. Yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kita seringkali ngutip kalimat ini bukan? Saya juga ngutip kalimat ini, saya taruh di profile di mana-mana begitu ya. Ini adalah salah satu kalimat kesukaan saya kalau saya taruh di profile. Ya, saat ini kayaknya masih di Instagram atau di Twitter atau di mana gitu saya taruh ini begitu. Ya, saya sampai lupa bahkan. Tapi bagi Paulus ketika dia tuliskan ini, he really mean it. Dia benar-benar sudah rela menyerahkan semuanya bagi Kristus. Dia juga kemudian menuliskan ini, apa yang dahulu, yang tadi kita bacakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan dia juga mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terus sampai di sini saya mungkin ingin bertanya, apa nilai dan prioritas kita? Saudara, kita adalah bukan sekedar orang-orang yang kenal Kristus. Kita bukan sekedar orang-orang yang pernah mendengar dan sering menyaksikan tentang Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kita adalah orang-orang yang benar-benar mengalami itu. Bahkan kemudian kita dipanggil untuk memberitakan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Tapi saudara, biarlah dari waktu ke waktu kita selalu bertanya. Saya juga bertanya kepada diri saya ketika saya mempersiapkan ini. Dan saya juga berharap bahwa saudara ketika kita setiap kali kita membaca bagian ini, bahkan bagian firman Tuhan lain yang juga terkait dengan ini, kita selalu bertanya kepada diri kita, apakah ada pergeseran dari diriku kepada Kristus? Apakah sudah ada shifting dari self to Christ? Apakah kita sudah mulai bisa? Apakah kita sudah mulai bisa berkata not I, but Christ? Karena kita tahu ada bagian-bagian dalam diriku yang sudah kumatikan. Yang sudah kudoakan, yang Allah dengan penuh belas kasihan telah matikan bagiku. Saudara, saya akan mengambil beberapa contoh barangkali, dan beberapa di antaranya mungkin akan cukup menyinggung setiap kita. Baik saya rasa saya sendiri juga terus diingatkan dan setiap kita. Ada 3 contoh yang akan saya ambil. Berkenaan dengan uang misalnya. Saudara, sebagai hamba Tuhan kita dituntut untuk benar-benar setia dalam hal uang misalnya. Sesekali kami mendapati ada mahasiswa teologi atau bahkan hamba Tuhan yang tidak setia dalam perkara uang. Ya. Bahkan kemudian muncul di berita di mana-mana, di Singapura juga ada, di Korea ada. Dan pas ketika saya masih sedang merenungkan ini, saya mendapat informasi ya tanpa sengaja gitu ya, bukan sengaja diinformasikan, tapi dari jumlah persembahan kita. Persembahan kita itu masih sering-sering itu ada ganjil-ganjilnya. Dalam arti di situ ada Rp1.000, di situ ada Rp2.000, di situ ada 500. Saudara, ketika saya tahu informasi itu, saya agak kaget dan sedikit kecewa, tapi juga sambil berpikir, oh mungkin ini adalah dalam tanda kutip ini persembahan 2 koinnya janda miskin nih. Gitu. Tapi saudara, saya agak sedikit gelisah kalau seorang hamba Tuhan mempersembahkan 500 perak. 1.000 perak. Kalau saudara adalah mahasiswa, kalau kita adalah mahasiswa teologi, kita adalah hamba Tuhan, dosen-dosen yang ada di pedalaman entah di mana, saya sangat-sangat maklum itu. Itu mungkin persembahan 2 koin dari janda miskin itu. Tapi kalau 500 perak, 1.000 perak, 2.000 perak itu muncul di dalam kantong persembahan kita di STT Amanat Agung, di mana biaya kuliahnya gratis disubsidi,
Di mana mahasiswa bahkan diberikan uang tunjangan, uang buku. Dicarikan sponsor. Diberikan uang transport dan uang makan. Maka saudara, itu membuat saya sangat gelisah. Saya gelisah apakah kita benar-benar sudah menjadikan Kristus prioritas kita kalau soal uang saja kita pegang erat-erat. Saudara, maafkan saya tahu sangat besar ada kemungkinan ini adalah seperti dalam tanda kutip persembahan janda miskin begitu. Ini kita benar-benar dalam keadaan mepet gitu. Adanya ya itu benar-benar habis gitu. Itu berikan. Itu urusan kita dengan Tuhan begitu kan. Benar-benar ini memang hanya adanya ini, saya sudah berusaha tapi memang benar-benar habis. Saya pakai buat menolong orang lain juga misalnya. Saya nggak tahu. Tapi saudara, saya ingin mengingatkan kita pada prinsip Raja Daud misalnya, yang ketika dia mempersembahkan, saya tidak hanya bicara Paulus, ini Daud. Ketika dia mempersembahkan, saudara ingat di dalam 2 Samuel pasal 24. Ketika Daud melakukan kesalahan, lalu kemudian dia mensensus rakyatnya, dan kemudian Tuhan menghukum dia, ada tulah yang turun, tapi kayaknya bukan COVID ya. Ketika ada wabah datang dan kemudian Daud harus mempersembahkan kurban. Dia datang sampai di satu tempat di ladang seorang yang bernama Arauna, orang Yebus. Arauna bilang, "Raja, semua ini kuberikan kepadamu, silakan persembahkan. Ini ada sapi, ini ada segala macam, silakan persembahkan." Tapi Daud bilang apa? "Bukan begitu. Aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Saudara, ada sacrifice yang Daud ingin tetap dia berikan. Itu adalah persembahan yang harum kepada Tuhan. Saudara, hari ini ketika kita mengatakan aku adalah mahasiswa teologi, aku seorang hamba Tuhan, aku mau melayani Kristus, aku menjadikan Kristus lebih daripada apa yang kupegang, segala sesuatu. Bagaimana sikap kita tentang uang? Mungkin di antara kita ada yang berkata, tapi itu kan Daud, itu dulu, hari gini mana bisa. Saudara, saya ingin menceritakan tentang seorang rekan alumni yang saya sangat bersyukur dengan pelayanannya, saya selalu bangga. G.I. Wilson. Ya, beberapa di antara saudara pernah mengalami langsung dibimbing, digembalakan oleh G.I. Wilson, dan saudara tahu orangnya seperti apa. Saudara, dulu ketika dia masih praktek, dia pernah satu kali praktek di GKI Sunter, lalu uangnya benar-benar dalam kondisi habis. Hanya ada uang untuk itu buat persembahan, atau itu buat naik angkot pulang. 10.000 kalau nggak salah waktu itu dia bilang. Ya. Maka kemudian dia persembahkan uang itu, dia jalan kaki pulang, saudara, dari GKI Sunter sampai ke Greenfield. Waktu itu kampusnya masih di Greenfield. Dia jalan kaki dari Sunter sampai ke GKI Greenfield. Bukan GKI Greenfield, di Greenfield, di Mes, di Asrama Putra waktu itu. Saudara, tapi orang ini ketika melayani bersama dengan dia jauh lebih muda dari saya. Saya bisa melihat passionnya. Saya bisa melihat bagaimana dia melayani dan jadi berkat, saudara. Karena orang ini, dia memprioritaskan Kristus, dia takut akan Tuhan, dia hormat akan Tuhan. Saudara, kita kadang-kadang juga misalnya masalah kesenangan gitu ya. Kita tidak disiplin mungkin dalam tugas, kita anggap remeh pelayanan, kita mesti dikejar-kejar, mesti diawasi. Saudara, saya juga berharap bahwa seperti Paulus katakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih," dia katakan, "kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dan takut dan gentar." Takut dan gentar akan siapa? Akan Kristus, bukan akan dia. Bukan saja waktu aku hadir, tapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Atau misalnya soal dosa kita, saudara. Barangkali misalnya contoh yang paling mudah sekarang hari ini adalah pornografi. Saudara, kadang-kadang orang kalau di dalam tekanan itu larinya kepada dosa-dosa mereka. Termasuk pornografi misalnya. Saudara, itu saya harap jangan sampai kemudian terjadi di antara kita. Harusnya ketika kita menghadapi berbagai tekanan itu, kita lari kepada Kristus, kita berdoa, kita berpuasa, kita menangisi diri kita di hadapan Dia. Hapus koleksi gambar-gambarmu. Delete game-game yang dengan gambar-gambar seronok itu. Kalau perlu hapus YouTube, aplikasi YouTube di handphonemu, bisa, saudara. Hapus kalau perlu browser di komputermu, di handphonemu.
Kalau perlu saya bisa delete-kan saudara Play Store, saudara bisa download apa-apa lagi. Ya resikonya handphone itu jadi brick begitu ya. Format hard diskmu kalau perlu, benar-benar mulai start new. Itu adalah wujud bagaimana kita benar-benar mengatakan not I, but Christ. Kalau enggak saya khawatir bahwa kita sebenarnya masih menganggap itu remeh. Dan ini bukan saja akan terbawa sampai saudara nanti masuk pelayanan, sampai terbawa sampai tua nanti saudara. Barangkali ada yang berpikir, pornografi ini kan saya masih muda, saya masih single, nanti setelah saya menikah selesai. Siapa bilang saudara? Tahun 2015 seorang hamba Tuhan dan dosen seminari di Amerika. Dia nulis buku-buku. Dia bunuh diri. Setelah website Ashley Madison dihack oleh orang, itu website pelacuran online begitu. Website itu dihack dan kemudian jutaan nama dikeluarkan dan namanya hamba Tuhan ini ada di dalam situ. Dia tidak tahan dan kemudian dia bunuh diri tahun 2015. Dia punya istri yang menurut saya istrinya cukup cantik begitu ya. Dalam arti penilaian orang ini bukan karena istrinya kurang cantik begitu. Anak-anaknya juga sangat bangga dengan dia. Waktu dia meninggal saja mereka sangat menyayangkan, kami akan mengampunimu kok. Kenapa kamu bunuh diri begitu. Punya istri dan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Tapi dia tidak bisa lepas dari itu. Saudara, kita harus berhati-hati. Biarlah kita benar-benar menjadi orang-orang yang memprioritaskan Kristus, mematikan diri kita. Kita benar-benar berusaha, berupaya, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mematikan diri kita dengan segala keinginan-keinginan yang lain itu. Kalau benar Kristus lebih mulia dari segalanya, kalau benar semuanya itu adalah sampah, saudara. Kita kadang-kadang kagum dengan Paulus yang bisa berkata demikian. Tapi kita lupa bahwa ada ayat 12. Saudara, tanpa Paulus mengalami ayat 12, dia juga mengalami rela masuk dalam kekurangan, rela masuk dalam kesulitan. Dia tidak akan pernah bisa berkata ayat 13. Tanpa ayat 13, dia juga tidak akan bisa masuk dalam ayat yang ke-12. Saudara, biarlah ini juga menjadi bagian hidup kita, bahwa kita benar-benar mengalami itu. Dan kemudian kita boleh mendapati diri kita, ketika kita benar-benar menyerahkan diri, benar-benar berpasrah diri kepada Kristus, berserah pada Kristus, saat itulah saya rasa dia akan bisa pakai kita. Bukan karena kalau kita gak mau, dia kurang berkuasa, bukan. Tapi karena kita memang tidak pernah membiarkan kuasanya itu bekerja di dalam dan melalui kita. Ya. Di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, ini bukan karena kita sedang berlomba-lomba siapa yang mengerjakan yang lebih mulia, bukan. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin memuliakan Tuhan sebesar-besarnya, bukan? Kita ingin memuliakan Tuhan semaksimal mungkin dengan hidup kita. Kalau kita bisa memuliakan Tuhan dengan angka 100, kenapa kita memuliakan Tuhan dengan 70, 80? Tapi kalau kita memang maksimalnya bisa di 70, mari kita 70 bukan 50, begitu saudara. Kyle Idleman mengatakan, when we get to the end of ourselves and finally realize we aren't strong enough, smart enough, or talented enough, then ironically we are in the best position to be used by God in significant ways. Biarlah kelemahan kita dalam menghadapi dosa kita bawa kepada Dia, kita menangis di hadapannya, kita benar-benar memohon supaya Dia yang memampukan kita. Kita kembali ke Filipi pasal 3, saudara, masih sedikit lagi. Ya. Saudara, sampai di titik ini ketika menuliskan surat Filipi ini, Paulus itu sudah menjadi seorang yang kenal Kristus. Kita gak bisa katakan tidak. Dia seorang yang kenal Kristus, dia kenal kuasa kebangkitan Kristus, dia seorang yang turut dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus. Dia juga adalah seorang yang telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Tapi saudara, dia katakan apa? Yang ku kehendaki, ya ini lanjutan dari ayat 9. Ya, so that, ya, supaya aku boleh mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dia ingin semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam lagi. Dia ingin supaya hidupnya boleh terus di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Makin dalam lagi, makin erat lagi. Saudara, ini yang saya rasa disampaikan oleh Pak Adri dan di hari Jumat Agung kemarin, dan Pak Surif kemarin sempat berbicara sedikit tentang ini, bahwa seorang percaya adalah seorang yang ada di dalam Kristus, ya, en Kristo, dia adalah seorang yang mati dan bangkit bersama dengan Kristus, yang Kristus hidup di dalam dia, dan dia hidup oleh iman di
di dalam Kristus. Saudara, pesan hari ini barangkali ini adalah sebuah firman yang keras. Ya. Saya angkat beberapa contoh yang saya rasa sangat real di antara kita dan sangat menjadi ancaman bagi kita. Tapi saya benar-benar mempersiapkan bagian ini dengan prayerful begitu. Karena terlalu sering kami, para dosen dan hamba-hamba Tuhan lain, mungkin saudara juga, kita mendengar kabar tentang ada rekan-rekan yang jatuh. We literally cried, saudara. We literally cried. Ketika kami harus memulangkan mahasiswa, kami tidak memulangkan dengan hore, sekarang dia pergi, begitu. Kami menangis, saudara, ketika kami harus memulangkan mahasiswa. Ketika kami harus mengutus mahasiswa dalam skorsing. Dan saya rasa kita tidak ingin bahwa kita kemudian menjadi orang-orang yang hanya pakai nama hamba Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak benar-benar melayani Tuhan. Bahkan bisa jadi kemudian we end up, kita berakhir sebagai, ya kadang-kadang saya kalau lagi ketik, salah ketik begitu, hamba Tuhan, kadang-kadang salah ketik jadi hama Tuhan. Kadang-kadang salah ketik jadi hamba Tuhan. Dan saya mendapati bahwa mungkin kehidupan kita sebagai hamba Tuhan juga, kalau kita tidak benar-benar jaga diri kita, benar-benar bergantung pada Kristus dan kuasanya, kita benar-benar bisa end up menjadi hama Tuhan. Numpang hidup jadi parasit, jadi hama dalam gereja. Merecoki jemaat, merecoki umat Tuhan. Sehingga gereja tidak bertumbuh karena kita jadi hama. Atau kemudian kita jadi hambat Tuhan. Kita bukannya memajukan pekerjaan Tuhan, tapi kita jadi batu-batu sandungan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah dunia. Saudara, saya rasa ini bukan sebuah peringatan yang berlebihan. Paulus sendiri juga mengakhiri bagian ini dengan ayat 12-14, dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ya saudara, kita seringkali mengkhotbahkan Paulus demikian rupa sehingga orang-orang bilang itu Paulus tuh mengubahkan pesan kekristenan, begitu. Ya begitu penting, begitu berperanannya Paulus, tapi dia katakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Dia sendiri mengatakan begitu. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Dia masih terus berjuang. Siapa kita kalau kita tidak berjuang, saudara? Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, dia ulang lagi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Dan ini yang juga saya ingin saudara supaya kita lakukan. Dia katakan yang pertama, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Itu yang pertama. Lupakan saudara segala keberhasilan, kegagalan kita juga di belakang. Itu seharusnya tidak memperangkap diri kita dan kemudian kita berkata, aku memang orangnya begini, aku memang begitu. Aku dibentuknya begitu, orang tuaku mengajarku begitu. Aku dulu terbiasa begitu. Lupakan itu, saudara. Atau jangan juga kita mengatakan, dulu aku sudah bisa begini, aku sudah begini, aku gak perlu lagi. Gak ada kamus itu, saudara. Lupakan apa yang ada di belakang kita, lalu kemudian kita arahkan pandangan kita ke depan. Ya. Ke depan ada apa? Kristus, saudara. Kita mengarahkan pandangan diri kita ke depan, dan untuk hari ini, kita berlari-lari kepada tujuan. Kita tidak berleha-leha kepada tujuan. Kita berlari, kita mengejarnya. Biarlah Kristus kemudian boleh didapati benar-benar hidup di dalam kita. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus. Not I, but Christ. Biarlah perkataan Ralph Kuyper ini, saya akan kutip untuk menutupi. Ini boleh nyata dalam setiap kita. As I walk your streets, as I walk into your homes, as I walk into your stores, as I walk into your offices, as I mingle among the sons of men, I want to be so living for Christ, so outstanding for Him, that you can see that I am a living one among the dead ones. Supaya orang-orang boleh melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Dan kita benar-benar hidup bersama dengan Kristus. Dan kita boleh menjadi berkat. Demi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Kristus demikian mengasihi kami. Dan Kristus menerima kami sebagai bagian dari orang-orang yang diberikan kepercayaan
dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa apa yang sudah Engkau mulai di dalam Kristus, Engkau akan selesaikan pula di dalam Kristus. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memulai ini, Engkau juga yang akan menolong kami meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus menyatakan diri. Dan biarlah bersama dengan Paulus kami juga berdoa supaya kasih-Mu boleh semakin melimpah melalui kami ya Bapa. Dinyatakan bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup kami benar-benar boleh diubahkan sehingga orang-orang melihat bahwa hidup kami benar-benar adalah hidup yang dihidupi oleh Kristus di dalam kami. Dan kami adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan kami kemudian boleh menjadi orang-orang yang benar-benar terlihat memprioritaskan Kristus dalam seluruh hidup kami. Biarlah kemudian kami menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya. Bukan hama bagi umat Tuhan. Bukan orang-orang yang menghambat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tolong kami untuk benar-benar hidup, not I, but Christ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.